sisi kanan layar itu masyarakat nampaknya sangat antusias ingin menyaksikan arak-arakan ini. Oke. Nah, ini pelajar Aha. DKI Jakarta kayaknya sudah standby di sepanjang Kamu jalan. punya memori nggak waktu dulu 17 Agustus bawa bendera gitu? Pinggir jalan. Di keliling komplek biasanya karnaval ya Juno ya. Nah ini kita lihat ini anak-anak sekolah juga nampaknya dilibatkan membawa pernak-pernik. Ini penting sekali Anissa. Kalau kita bicara rasa nasionalisme di tengah gempuran digitalisme dan semua hal yang kadang Globalisasi membuat kita merasa cukup cepat mengetahui apapun itu ya. Tapi nasionalisme ini harus terus dipupuk. Betul. Rasa cinta tanah air harus kita tanamkan walaupun tadi dunia sudah banyak berubah. Walaupun sudah 79 tahun kita merdeka, adik-adik yang saat ini masih sekolah tetap harus tahu, harus mengingat jasa-jasa para pahlawan yang buat kita bisa hidup tenang seperti sekarang. Betul sekali. 79 tahun itu perjalanan yang Panjang. luar biasa dan tidak mudah. Betul. Itu kenapa kirap ini juga menggambarkan sebenarnya bagaimana kita menghargai sejarah. Monas juga simbol dari perjuangan bangsa di mana dibangun oleh Presiden Soekarno di tahun 1961 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto di 1975. Ini adalah satu monumen yang menggambarkan bagaimana sebenarnya Indonesia bergerak maju di tengah perjuangan melawan penjajah di masa lampau. Dan ini adalah salah satu ikon bukan cuma Jakarta tapi Republik Indonesia. Oke, kita lihat sekarang kawasan MH Medan Tamrin. Merdeka sudah di Medan Merdeka. Ya. Belum sampai MH Tamrin ya, Juno. Sebelahan. Kita lihat ini juga pasukan dari pengaman juga mulai bergerak menuju baik, masih nampak bagaimana masyarakat begitu antusias menyaksikan momen bersejarah ini 1 minggu jelang perayaan kemerdekaan nanti di 2 tempat yaitu Istana Negara dan Istana Merdeka. Luar biasa sekali, tadi saya melihat banyak orang tua membawa anak-anaknya untuk menyaksikan kirap bendera pusaka dan juga proklamasi. Ya, ini kawasan Medan Merdeka. Memang nampaknya memang ditutup ya untuk beberapa saat karena kirap akan melewati ini. Namun tidak perlu khawatir, nanti juga akan dibuka sebentar. PJ Gubernur DKI Jakarta berjanji tidak akan ada kemacetan karena sudah ada rekayasa arus lalu lintas. Jadi memang untuk warga Jakarta yang beraktivitas di kawasan yang kami sebutkan tadi di beberapa titik harus mulai membaca kira-kira harus melewati mana, ya, karena memang akan sedikit padat tapi tidak sepanjang hari, hanya beberapa saat saja karena kirap ini akan melewati baik itu MH Tamrin, Sudirman, walaupun tadi Gatot Subroto, Cawang hanya beberapa saat. Baik, sekarang Syada Suki dan saya Herjuno Syaputra. Kami pamit dan akan kami serahkan ke rekan kami Jose Nicole dan Valeri Budianto yang berada di kawasan Patung Kuda. Kami persilakan. Baik, terima kasih rekan Anissa Dasuki dan juga Herjuno Syaputra dari MNC TV. Dan pemirsa, pagi hari ini para pemirsa YouTube Sekretariat Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, pagi hari ini saya Jose Nicole bersama dengan saya Valeri Budianto, kami dari Metro TV. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kami akan memandu Anda untuk bersama-sama menyaksikan rangkaian prosesi kirap bendera pusaka merah putih dan juga naskah teks proklamasi mulai dari titik pertama di Cawan Monas. Saat ini sudah mengarah menuju ke titik kedua di Patung Kuda hingga nanti akan diterbangkan melalui Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke ibu kota Nusantara. Nah, Jose, apa sih yang bisa kita nantikan di titik Patung Kuda ini untuk prosesi kirap? Ya, tentu Valeri, hal yang paling menarik yang kita bisa lihat bahwa para rombongan dari pawai kirap duplikat sang bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini sudah meninggalkan kawasan Cawan Monas dan saat ini sudah berada di Jalan Medan Merdeka Barat sebelum nantinya akan tiba di Patung Kuda. Valeri, menarik sekali ya bagaimana kita ulas dari rombongan kirap ini. Yang pertama bahwa di sisi paling depan para rombongan kirap membawa duplikat sang merah putih dan juga teks proklamasi ini diawali dengan para pemain marching band dari Tentara Nasional Indonesia dan juga di belakangnya diiringi dengan pasukan berkuda lalu rombongan dari para
pengawal, mulai dari Kaset Pres, pihak kepolisian, hingga juga pembawa baki. Valeri, bagaimana Anda lihat antusiasme dari masyarakat sekitar ini? Saya lihat ini cukup luar biasa ya dukungan daripada masyarakat sekitar ini ya. Wah, untuk antusiasme dari masyarakat sekitar ini begitu luar biasa. Diestimasikan ada lebih dari 3.000 masyarakat yang sudah hadir di sini untuk bersama-sama menyemarakan. Mereka semua bersukacita, Jose, untuk Luar biasa. untuk sama-sama menyaksikan prosesi kirap, karena saat ini rangkaian kirap akan menuju ke patung kuda dan sudah sangat ramai. Bisa dilihat mereka di sini semuanya sudah mengenakan seragam sesuai dengan bendera merah putih, mengenakan atribut merah dan putih, dan tentunya juga membawa bendera merah putih, seluruhnya untuk sama-sama menyambut bagaimana bendera duplikat merah putih dan juga teks naskah proklamasi ini akan dikirapkan menuju ke titik-titik yang pastinya di sepanjang titik ini juga sangat ramai, Jose. Tadi saya juga sudah memantau di setiap titik, seluruhnya sangat ramai dan pastinya akan sangat menarik. Kita sama-sama akan melihat bagaimana rangkaian kirap sedang dalam proses untuk menuju di sini. Dan Jose, ada yang menarik nih di titik patung kuda, karena khusus di patung kuda ini akan ada formasi khusus. Oke. Seperti apa itu, Jose? Ya, memang perubahan formasi khusus ini, Valeri, dan juga menjadi salah satu hal yang cukup bersejarah ya. Pertama adalah ini merupakan salah satu pawai kirap dengan jarak yang paling jauh. Kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, Valeri, bagaimana kirap pawai budaya ini biasa hanya berlangsung dari Cawan Monas hingga ke Istana Negara. Namun kali ini akan menempuh jarak sejauh 14,6 km karena nantinya bendera akan diantarkan menuju ke ibu kota Nusantara. Maka nantinya, Valeri, ketika para rombongan pawai dari kirap duplikat sang pusaka bendera merah putih dan juga naskah dari teks proklamasi ini tiba di patung kuda, akan terjadi perubahan formasi, di mana nantinya para rekan-rekan yang mengisi sebagai marching band dan juga para rekan-rekan yang bertugas sebagai pasukan kuda nantinya akan merubah formasi, dua saf akan langsung dilanjutkan dengan pawai rangkaian dari pengawalan mobil menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma melalui Jalan Cawang Arteri sebelum nantinya diserahkan untuk diterbangkan ke ibu kota negara. Namun di sisi lain, Valeri, kita melihat sesuatu hal perbedaan ya dalam pawai ini, karena kita tidak melihat bahwa seperti ini tahun-tahun sebelumnya menggunakan dari kereta kencana Ki Jagaraksa, dan kita melihat apa nih perbedaan dari pawai budaya ini, Valeri, berkaitan dengan hal tersebut. Pawai budaya kita bisa lihat pada dasarnya untuk antusiasme warga dan juga semarak itu seluruhnya sama. Namun yang menarik adalah untuk saat ini di rangkaian turut dihadiri pula oleh Kasat Pres, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, yang tadi sempat menyerahkan duplikat dari bendera merah putih, kemudian juga menyerahkan teks naskah proklamasi kepada dua purna paskibraka yang sudah ditugaskan untuk membawa baki bendera duplikat merah putih dan juga teks naskah proklamasi. Tidak hanya menyerahkan di situ saja, Jose, melainkan juga turut mengikuti rangkaian, total ada 13 rangkaian hingga di patung kuda ini, dan nanti akan terus mengantarkan, bahkan akan turut terbang ke ibu kota Nusantara. Luar biasa sekali ya, Valeri, dan juga untuk diselenggarakan di dua titik ini ya. Pertama di ibu kota Jakarta yang nantinya tidak akan lagi menyandang status sebagai ibu kota Jakarta, diselenggarakan secara hybrid juga nanti di Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara. Dan juga hal ini menarik untuk kita kaitkan dengan tema daripada ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia saat ini ke-79, mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Dan tentu ini juga pernah dikatakan oleh Kepala Sekretariat Presiden Valeri Heru Budi Hartono, mengatakan pengusungan tema ini diselenggarakan di dua titik ini merupakan tindak lanjutan dari visi besar mensinergikan Jakarta dan juga ibu kota Nusantara. Dan Valeri, kita coba untuk menyimak sedikit perkembangan mengenai defile yang sedang berlangsung di Jalan Medan Merdeka Barat ini. Anda bisa lihat ya, Valeri, ternyata para warga Jakarta, terutama mereka yang datang dari profil seorang pelajar ini berserta didampingi orang tuanya, cukup meramaikan. Kita bisa lihat ini sudah sampai mana nih, Valeri, kita lihat. Saat ini diestimasikan kurang dari 5 menit lagi seluruh rangkaian prosesi kirap ini akan tiba di tempat kita melaporkan saat ini. Ya. Masyarakat sudah antusias, mereka turun ke jalan, namun pastinya dalam kondisi tertib. Mereka mematuhi setiap regulasi yang memang diterapkan di sini, karena memang tujuan mereka ke sini benar-benar untuk menyemarakan dan juga mendukung rangkaian prosesi kirap duplikat bendera merah putih dan juga teks naskah proklamasi. Mari kita sama-sama saksikan, Jose. Ya, betul sekali, Valeri. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang sangat meriah sekali ya, karena di sisi lain juga menarik bagaimana kita melihat Pemprov Jakarta tetap memperbolehkan masyarakat sekitar untuk berkegiatan sehingga tidak ada penutupan protokoler secara khusus. Dan bahkan pemirsa, kami saat ini sudah melaporkan tidak terlalu jauh dari patung kuda, dan kami sudah mulai mendengar suara-suara daripada marching band yang mengiringi, dan juga masyarakat secara bertahap ini sudah mulai menyoraki rombongan yang sedang melintas berlangsung dengan sangat meriah. Para marching band yang dididik oleh Tentara Nasional Indonesia ini memandangkan para alat musiknya dengan sangat lincah, dan juga kita bisa melihat bagaimana di belakangnya pasukan kuda juga berjalan dengan sangat tertib. Dan tidak lupa juga pemirsa, meski puncak rangkaian ini baru berlangsung hingga pada tanggal 17 Agustus mendatang, namun bendera merah putih yang dibawa oleh warga ini sudah mulai dikibarkan.
Dan Valeri, antusias ini kita menarik ya untuk kita lihat bagaimana sudah berlangsung dari Cawan Monas. Memang tadi rangkaiannya apa saja Valeri waktu lagi di Cawan Monas? Untuk rangkaian di Cawan Monas, tadi pertama kali diawali dengan pemberian dari bendera pusaka merah putih duplikat ya, yang dikirapkan berikut dengan naskah proklamasi dari Kaset Pres Heru Budi Hartono, kemudian diserahkan kepada dua ajudan sebelum nantinya dua ajudan ini langsung menyerahkan kepada dua Purna Paskibraka yang ditunjuk. Untuk Purna Paskibraka yang memang ditugaskan sebagai pembawa bendera merah putih adalah atas nama Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara untuk pembawa baki teks proklamasi adalah Kela Azara Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Jose, saat ini rangkaian dari prosesi kirap duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi sudah tiba di patung kuda. Bisa dilihat bagaimana antusiasme warga begitu luar biasa. Mereka bernyanyi bersama dengan lagu-lagu yang memang dimainkan dari marching band untuk mengiringi rangkaian prosesi kirap saat ini. Dan juga bisa kita lihat saat ini marching band sudah melewati kawasan patung kuda. Begitu meriah, begitu kompak. Mereka semua riang gembira bersama-sama menyaksikan. Dan di belakang marching band Jose ada pasukan berkuda. Total ada berapa pasukan berkuda Jose di sini? Ya, pasukan berkuda ini memang sangat banyak sekali Valeri, karena memang saat ini kita tengah bersiaga untuk terjadinya perubahan formasi di mana nantinya mobil taktis pindang maut 4x4 ini akan mengantar Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah yang membawa baki bendera duplikat merah putih, dan juga nantinya membawa Kela Azara Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan yang membawa baki teks proklamasi. Dan Valeri, kita juga bisa melihat bagaimana iring-iringan daripada marching band ini dari sisi bahu jalan ini terus diikuti oleh masyarakat sekitar dan berlangsung dengan sangat tertib. Masyarakat ini sangat meriah sekali menyongsong persiapan daripada puncak Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan berlangsung 7 hari lagi. Dan Valeri, kita mari simak untuk sesaat rangkaian marching band dari dan juga para kirap sang pusaka bendera merah putih dan teks proklamasi. Aman sekarang? Cek, tes. Oke. Oke. Oke, on cam. Jose, yang saat ini sedang kita saksikan bersama-sama adalah prosesi dari kirap
duplikat bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi sudah mencapai patung kuda. Saat ini di patung kuda sedang berlangsung perubahan formasi menjadi 2 saf, Jose. Jadi yang perlu menjadi catatan adalah karena meskipun rangkaian kirap total ada 13 ya, tadi yang kita sebutkan di awal, namun untuk marching band dan juga pasukan berkuda ini hanya berhenti sampai di patung kuda saja. Sedangkan untuk 11 rangkaian lainnya nanti akan bersama-sama menyusuri sejumlah jalan yang nanti akan dijelaskan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum nantinya akan dibawa ke Ibu Kota Nusantara. Nah, terkait dengan titik-titik lainnya yang akan dilewati apa saja, Jose? Dan apakah akan melewati jalur arteri atau melalui jalur tol? Ya betul sekali Valeri, dan juga ternyata meski tidak lagi diiringi oleh pasukan berkuda dan juga marching band, namun rangkaian daripada kirap bendera duplikat Sang Pusaka Merah Putih dan juga teks proklamasi ini masih terus berlangsung pemirsa, terutama mereka setelah melewati patung kuda nantinya akan menyelusuri Jalan Sarinah menuju Bundaran HI, lalu nantinya akan melalui Jalan Cawang Arteri dan juga Halim Perdana Kusuma sebelum nantinya rangkaian akan berhenti di Base Ops Halim Perdana Kusuma untuk diserahkan sebelum nantinya kirap bendera akan berakhir dengan menyerahkan duplikat Sang Pusaka Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi menuju ke Ibu Kota Nusantara. Dan Valeri, menarik sekali ya bagaimana kita melihat ini bahwa perubahan formasi ini masih terus berlangsung dan kita terus mendengar lantunan-lantunan daripada lagu nasional yang dimainkan oleh para marching band dengan Tadi sangat ada nyawa. Halo-Halo Bandung ya, Betul Jose? sekali, Halo-Halo Bandung. Dan Valeri, juga selain lagu-lagu nasional diiringi pula dengan lagu-lagu rutin yang biasa dimainkan oleh marching band yang biasa diiringi oleh TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Valeri, kita sekarang simak bahwa rombongan ini sudah mulai kembali melakukan perjalanan, di mana kita bisa melihat yang saat ini setengah standby ini adalah pengawalan dari pihak kepolisian dan juga 2 mobil Maung 4x4 yang diproduksi oleh Pindad untuk nantinya membawa Saudari Kahina Ozora, merupakan Purna Paskibraka dari Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pembawa baki bendera merah putih, dan juga mengantarkan Keila Azara Purnama selaku Purna Paskibraka dari Provinsi Sumatera Selatan yang akan nantinya membawa teks proklamasi. Dan juga kembali Valeri, kita lihat sebenarnya banyak sekali makna tersirat yang kita bisa elaborasi lebih lanjut. Selain pawai budaya ini juga kaya akan nilai-nilai kultural begitu ya, melantunkan lagu-lagu nasional, tetapi di sisi lain dengan melibatkan mobil produksi nasional dalam negeri, yaitu mobil yang diproduksi oleh Pindad. Ini tentu sesuatu hal yang sangat menarik ya Valeri, bagaimana ini merupakan kendaraan yang sudah sejak awal digodok sejak tahun 2018 dan merupakan produksi asli Jawa Barat. Dan tentu ini kan juga menyiratkan simbol yang sangat menarik bahwasannya rangkaian pawai kirap budaya ini juga mengedepankan beberapa baik nilai-nilai baik. Dan Valeri, kita bisa lihat nih langsung ya bagaimana kedua Purna Paskibraka pembawa Sang Pusaka bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini baru saja melintasi wilayah patung kuda. Dan Valeri, apa hal menarik lain lagi nih bisa kita lihat? Hal menarik lainnya adalah Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono yang saat ini sedang menyapa warga. Bahkan tadi ada sejumlah warga yang diperkenankan untuk langsung berjabat tangan dengan Kasat Pres Heru Budi Hartono ketika sedang melakukan rangkaian prosesi kirap. Kemudian yang tadi berada di iring-iringan lebih depan dari Kasat Pres adalah 2 Purna Paskibraka dari 2023 yang memang sudah terpilih juga untuk bersama-sama membawa duplikat dari bendera merah putih dan juga teks proklamasi dikirapkan nantinya menuju ke Ibu Kota Nusantara. Nah, Jose, ditargetkan sebenarnya rangkaian ini akan berjalan menuju dari Patung Kuda menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berarti kurang lebih sekitar hampir 15 menit lagi, rangkaian ini akan mulai berjalan, dan sembari menunggu pukul 9 ini akan dilangsungkan marching band dan juga ada pasukan berkuda yang akan melakukan atraksi, akan membangkitkan semarak suasana kemerdekaan. Meskipun kemerdekaan ini baru akan berlangsung pekan depan, Jose, tanggal 17. Namun semarak kemerdekaan ini sudah disorakan mulai dari 7 hari sebelumnya, hari ini tanggal 10 Agustus 2024. Nah, Jose, bisa dilihat bagaimana sekarang iring-iringan ini sudah mencapai patung kuda. Perubahan saf juga sudah dilangsungkan. Apa yang sedang berlangsung lagi saat ini, Jose? Ya tentu ya Valeri, menarik sekali untuk kita melihat bagaimana perubahan formasi sudah dilakukan. Para petugas marching band ini sudah membuka jalan bagi para peserta dari kirap bendera duplikat Sang Pusaka Merah Putih dan juga teks proklamasi. Yang nantinya nanti Valeri bahwasannya bagi masyarakat yang hendak mengikuti rangkaian hingga ke Cawang jalur arteri menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun di sisi lain pemirsa, bagi Anda warga Jakarta yang saat ini tengah mencoba untuk mengikuti rangkaian daripada pawai kirap ini, Anda bisa mengunjungi wilayah Monas, tepatnya di sisi Medan Merdeka Barat di dekat Patung Kuda, karena rangkaian daripada
marching band, dan juga ada pun panggung yang telah disediakan oleh para pihak yang berwajib untuk nantinya menghibur masyarakat. Namun bagi Anda masyarakat, kami kembali ingatkan jangan lupa untuk terus meramaikan rangkaian daripada kirap budaya ini, mengingat bahwa nantinya para kendaraan yang melintas ini akan menuju ke wilayah Sarina, menuju Bundaran HI, Cawang, Arteri, menuju ke Halim Perdana Kusuma sebelum akhirnya berakhir di Base Ops Halim Perdana Kusuma. Dan menarik sekali Valeri, kita melihat bagaimana secara bertahap ini sudah mulai meninggalkan patung kuda ya, melewati Bundaran Air Mancur dan saat ini tengah berjalan menuju ke Bundaran HI. Namun Valeri, seperti apa nih kita bisa memantau terkait dengan arus lalu lintas ya? Bagaimana elaborasi yang bisa kita sampaikan dari pemerintah provinsi nih Valeri? Nah, terkait dengan arus lalu lintas, sebenarnya pihak dari pemerintah provinsi DKI Jakarta yang bekerja sama dengan pihak Polda Metro Jaya, disebutkan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya sudah ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang diterapkan, bahkan sterilisasi untuk rekayasa lalu lintas ini sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi. Namun masyarakat Jakarta tidak perlu khawatir karena sistem rekayasa lalu lintas ini tidak berlangsung secara terus-menerus. Ada sistem buka tutup. Jadi begitu prosesi kirap dan juga rangkaian ini sudah berhasil melewati suatu titik, maka yang sebelumnya ditutup akan dibuka. Jose, untuk titik-titiknya seperti apa saja, Jose? Ya, titik-titiknya tentu berkaitan dengan ketika para pembawa kirap sang pusaka duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini sudah memasuki jalur Cawang Arteri. Nantinya rangkaian kirap ini dilanjutkan dengan pawai dan juga iring-iringan dari pihak dari Dirlantas maupun dari polisi militer yang sudah mengawal. Namun di sisi lain Valeri, juga kita bisa melihat sebenarnya bahwa hingga saat ini kami memantau bahwa Transjakarta ini juga tetap beroperasi ya. Bahkan sebelumnya juga Kasat Pres sekaligus penjabat Gubernur DKI Jakarta menyampaikan bahwa masyarakat ini sebenarnya masih diperkenankan untuk meramaikan. Asal yang pertama adalah tetap menjaga jarak aman terkait dengan iring-iringan pembawa bendera duplikat sang pusaka merah putih dan teks proklamasi agar terus dapat sampai ke Bandara Halim Perdana Kusuma dengan hikmat. Dan Valeri, seperti yang kita lihat saat ini bahwa para rombongan ini sudah masuk ke wilayah jalan menuju Bundaran HI. Jalan berlangsung kosong, namun kami juga masih melihat adanya masyarakat yang turut meramaikan dari sisi-sisi trotoar untuk melihat secara langsung ya Valeri. Iya, betul sekali Jose. Tadi sebelumnya masyarakat ini padat di belakang kita berdua Jose di kawasan Patung Kuda. Namun saat ini masyarakat mulai bergeser dan sangat semangat untuk mengikuti rangkaian, sehingga sesaat lagi mereka akan tiba ke kawasan Bundaran HI dan akan semakin ramai tentunya di sana bersama-sama menyaksikan bagaimana rangkaian prosesi kirap duplikat dari bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi akan dikirapkan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, Jose, hal lain yang tentunya juga menarik adalah bagaimana masyarakat ini tertib. Ya, betul sekali. Kita lihat di layar kaca Anda, saat ini masyarakat meskipun ramai, mereka semua antusias, namun tidak berarti mereka melanggar setiap peraturan yang diterapkan. Bahkan juga mereka mematuhi setiap ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh petugas yang berwajib, oleh aparat. Mereka tetap dengan semangatnya, dengan penuh kegembiraan mengenakan baju merah putih, mengenakan atribut dan juga membawa bendera merah putih. Namun mereka tetap berada di pinggir jalan, di sisi trotoar, tidak ada yang masuk ke dalam jalan. Ke badan jalan ini berarti mereka tidak hanya mendukung saja prosesi kirap, namun mereka juga sama-sama antusias dan ingin agar rangkaian dari prosesi kirap bendera duplikat merah putih dan teks naskah proklamasi ini dijaga marwahnya, benar-benar seluruhnya berjalan dengan lancar sebelum nanti diterbangkan menuju ke IKN. Jose, nanti untuk rangkaian begitu tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma dan juga ke IKN ini diestimasikan di pukul berapa, Jose? Ya, tentu kalau kita merujuk kepada jaraknya Valeri, di mana ditaksir sepanjang 14,6 km, yang artinya bahwa telah diperkirakan sebelumnya oleh para pihak dari panitia akan berlangsung selama kurang lebih perjalanan 1,5 jam. Dan apabila kita estimasi jika dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dari Cawan Monas, yang sekarang saat ini waktu menunjukkan 8:47 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya ada sekitar kurang lebih 45 menit diperkirakan rombongan daripada kirap sang pusaka bendera merah putih dan juga pembawa naskah teks proklamasi ini akan tiba di Base Ops Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan Valeri, kembali kita mengelaborasi mengenai bagaimana partisipasi masyarakat di sini tentu berlangsung dengan hikmat. Dan Valeri, tentu sehubungan dengan rangkaian kirap ini sudah meninggalkan Patung Kuda, maka untuk sementara sampai demikian laporan dari saya, Jose Nicole. Dan saya Valeri Budianto, kita akan sama-sama terus saksikan rangkaian prosesi kirap hingga nanti tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma bahkan menuju ke ibu kota Nusantara. Kepada rekan Ardianto, kita serahkan kepada Anda.
Bang. Ada itu. Halo, selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya Ardianto Wijaya tentunya akan menyiarkan secara langsung rangkaian dari kirap bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Kalau tadi kita sudah lihat secara bersama, dan untuk posisi saat ini bendera duplikat Sang Merah Putih dan juga salinan dari naskah teks proklamasi tentunya akan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk kemudian nanti akan diterbangkan menuju ke Istana Ibu Kota Nusantara. Dan kalau bicara terkait dengan rangkaian prosesi ini, saat ini yang Anda lihat di layar kaca, naskah dari teks proklamasi dan juga duplikat dari bendera Sang Merah Putih saat ini masih berada bersama dengan rombongan dari kirap melintasi sejumlah titik dan telah melewati bundaran Hotel Indonesia. Terkait dengan Ini matiin nih. Ya, saudara, saat ini rombongan dari kirap duplikat bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi melintasi sejumlah jalan protokol untuk kemudian menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan saat ini yang Anda lihat, rombongan dari kirap menuju ke arah jalan Halim Perdana Kusuma usai melintasi bundaran Hotel Indonesia. Rombongan tentunya terkait dengan kirap dari naskah proklamasi dan juga bendera Sang Merah Putih yang melintas di sejumlah jalan protokol di daerah khusus Jakarta di kesempatan pagi hari ini. Kami informasikan bahwasanya pembawa untuk duplikat bendera pusaka yakni adalah Purna Paskibraka tahun 2023 atas nama saudari Kacina Ozora, dan juga pembawa salinan teks proklamasi yakni Purna Paskibraka tahun 2023 sekaligus Duta Pancasila Kela Az-Zahra Purnama. Rute kirap yang tentunya dilalui, jadi kalau tadi kita sudah simak bersama bahwasanya dari Monas menuju ke Halim ada sejumlah jalan protokol yang dilewati seperti halnya Patung Kuda, Jalan MH Tamrin, lalu menuju ke Bundaran HI, saat ini menuju ke arah Semanggi yang kemudian nantinya akan menuju ke arah Cawang dan bergerak menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan nantinya setelah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, duplikat dari bendera Sang Merah Putih dan juga salinan dari naskah teks proklamasi ini kemudian akan diterbangkan ke Balikpapan dan kemudian nanti akan dilanjutkan menuju ke Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Dan kemudian nantinya Istana Garuda, maksud kami Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Dan tentunya nantinya untuk naskah proklamasi dan juga duplikat bendera Sang Merah Putih ini akan diinapkan di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara sebelum nantinya akan dikibarkan dalam detik-detik proklamasi upacara pengibaran pada 17 Agustus 2024 mendatang. Nah, berbicara terkait dengan jalur yang nanti akan dilewati oleh kirap bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi di Ibu Kota Nusantara,
Ini ada jalur tol yang mulai dibuka mulai hari ini begitu untuk kemudian mendukung aksesibilitas dari pelaksanaan HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia. Tol di IKN ini di sisi Kota Balikpapan yang tentunya menghubungkan antara Karanggiwang ke kawasan jembatan Pulau Balang di Penajam Pasir Utara dan mulai dibuka hari ini. Tapi sebelumnya memang Presiden Joko Widodo sudah menjajal atau mengetes terlebih dahulu begitu untuk kesiapan dari jalan tol yang memang akan digunakan atau dilalui dalam kirap bendera Sang Merah Putih yang nantinya akan menuju ke Istana Garuda Ibu Kota Nusantara. Jalan tol ini tentunya menjadi rute utama dari kirap bendera yang mulai dibuka mulai hari ini, kemudian nantinya akan digunakan begitu atau secara fungsional digunakan untuk kebutuhan terkait dengan mobilitasi pelaksanaan dari detik-detik upacara pengibaran dan juga penurunan Sang Merah Putih. Tentunya kami masih menantikan di Bandara Halim Perdana Kusuma kedatangan dari naskah teks proklamasi dan juga duplikat bendera Sang Merah Putih yang tadi sudah diambil di ruang kemerdekaan di Cawang Monas untuk kemudian nanti akan diterbangkan dengan pesawat TNI AU Boeing 737-400 tentunya menuju ke kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dan tentunya setibanya di Bandara Udara Internasional Sultan Haji Mahmud Sulaiman di Sepinggan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, nantinya akan menuju ke Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ada sejumlah penyambutan juga yang nanti akan disiapkan di Ibu Kota Nusantara, tentunya. Selain itu juga terlihat di daerah khusus Jakarta, di DKJ, beberapa warga yang juga menyambut antusias begitu adanya rombongan dari kirap Sang Merah Putih atau bendera duplikat Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi terlihat di beberapa jalan protokol yang dilalui oleh rombongan kirap ini tentunya. Warga yang sangat bersejarah di 79 tahun kemerdekaan Indonesia, di mana untuk upacara detik-detik proklamasi dan juga pengibaran serta penurunan Sang Merah Putih akan dilakukan di dua tempat, yakni di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara dan juga Istana Merdeka Jakarta. Menjadi momen sejarah tentunya. Biasanya kalau berbicara terkait dengan kirap dari Sang Merah Putih atau duplikat Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi, ini biasanya hanya menuju dari Cawang Monas ke Istana Merdeka. Namun di momen 79 tahun kemerdekaan Indonesia kali ini, tentunya karena memang upacara detik-detik proklamasi ini diadakan di dua tempat, yakni untuk pengibaran dan juga penurunan nantinya akan dilaksanakan di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur dan juga di Istana Merdeka Jakarta. Tentunya untuk momen kirap kali ini ada yang berbeda karena memang duplikat Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi dibawa menuju ke Ibu Kota Nusantara untuk kemudian diinapkan sebelum nantinya akan digunakan oleh rekan-rekan atau adik-adik kami Paskibraka tahun 2024 yang sudah berlatih untuk kemudian nanti akan mengibarkan dan juga menurunkan Sang Merah Putih.
Ya, saudara, saat ini kirap dari duplikat Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi telah melewati kawasan Semanggi untuk kemudian nantinya menuju ke jalan protokol di Jalan Gatot Subroto untuk kemudian menuju ke arah Cawang. Tadi kita sudah lihat secara bersama suasana gegap gempita dan juga meriah begitu sambutan antusiasme dari masyarakat yang memadati sejumlah jalan protokol untuk kemudian begitu tadi kita lihat secara bersama mereka melihat rangkaian dari kirap Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi di beberapa titik di jalan protokol begitu saat ini di Semanggi dan sudah melewati jalan layang Semanggi tentunya untuk menuju ke Jalan Gatot Subroto untuk kemudian menuju ke arah Cawang dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Berbicara terkait dengan lalu lintas sendiri, sejumlah rekayasa tentunya dilakukan untuk kemudian nantinya mengamankan rangkaian dari kirap bendera Sang Merah Putih dan sebetulnya untuk kendaraan